tidak baik-baik saja, yang sangat gembira, atau mau cerita tentang keadaan diri sendiri atau keadaan kemarin-kemarin setelah libur. Nah, silahkan kalian tuangkan dalam aplikasi Sentimeter yang sudah Ibu bagikan tadi di grup. Silakan buka grupnya dulu. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan bertanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat angkat tangan? Ya, lupa. Materi apa? Minggu kemarin sudah belajar tentang apa? Ketetapan. Ya, kita sudah belajar tentang ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Nah, kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peduli lingkungan. Bahwasanya Allah sudah menetapkan, sudah menciptakan lingkungan atau tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan, manusia, dan alam semesta ke dunia ini karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan kalian amati. Ada gambar 1 dan gambar 2. Lihat ke depan coba. Perbedaan dari gambar 2 dan dari dua gambar. Yang pertama ada gambar 1 yang menunjukkan lingkungan bersih. Gambar kedua lingkungan kotor. Sekarang Ibu mau bertanya. Yang pertama, apa yang kamu lihat pada kedua gambar ini? Ada yang mau jawab? Yang nomor 1, silahkan angkat tangan. Silakan, Mel. Pada gambar pertama terlihat lingkungan yang bersih, hijau dan rapi. Udara terlihat segar dan tidak ada sampah berserakan. Pada gambar kedua terlihat lingkungan yang kotor, penuh sampah plastik dan terkesan tidak terawat. Ya, bagus, Mel. Jadi gambar 1 dan gambar 2 menunjukkan yang pertama lingkungan bersih dan yang kedua lingkungan kotor. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaanmu jika di lingkungan bersih dan bagaimana jika di lingkungan kalian tinggal di lingkungan yang kotor? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Silakan, Siapa? Saat di lingkungan bersih, perasaan saya senang, nyaman, dan bahagia karena lingkungan sehat, indah, dan segar. Saat di lingkungan kotor, perasaan saya tidak nyaman, sedih, bahkan khawatir karena lingkungan berhamburan dan berpotensi menyebar penyakit. Ya, jadi jawabannya kalau Siva berada di lingkungan yang bersih, artinya merasa senang dan gembira. Kalau Siva berada di lingkungan yang kotor, kita merasa sedih dan kecewa ya, karena lingkungannya sangat kotor dan penuh dengan sampah. Tadi kan Ibu sudah melontarkan pertanyaan awal. Nah, sekarang Ibu mau memberikan motivasi untuk kalian semua. Ingat, langkah kecil seperti membuang sampah pada tempatnya adalah awal dari perubahan besar. Jadi kalau kalian sudah konsisten dalam membuang sampah pada tempatnya, pasti kehidupan kalian juga di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun, kalau melihat sampah pasti kalian tiba ingin membuang sampah tersebut ke tempatnya, bukan malah membuang sampah ke sungai, ke solokan, atau ke
video tadi menjelaskan bahwa banjir yang diakibatkan oleh sampah. Dan di sini Ibu mau bertanya seputar video tadi. Terakhir pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengajak orang lain untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan? Ada yang mau jelaskan? Silakan Iqbal. Untuk mengajak orang lain lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, saya akan memberikan edukasi tentang pentingnya kebersihan melalui diskusi atau penyuluhan, mengadakan kegiatan bersama seperti gotong royong atau kampanye kebersihan lingkungan, membersihkan contoh yang baik dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di sekitar. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjelaskan. Nah, dari video tadi menjelaskan bahwasannya manusia tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai ya atau ke solokan, karena bisa mengakibatkan tersumbatnya air. Pas turun hujan akan melambung airnya ke atas dan akan mengakibatkan banjir. Bagi kelompok. Untuk pembagian kelompoknya menggunakan aplikasi Team Tinkerwell. Kita mulai ya pembagian kelompoknya. Sekarang kelompoknya sudah jadi. Yang pertama Iwan Laini, Fatima Adam, Rudia, Hanifah Kamila, Dava Muhammad Sofian Jauhani. Nah, itu kelompok 1, kelompok 2. Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompoknya. Silakan kalian tuliskan nama anggota kelompoknya. Tuliskan anggota kelompoknya. Sudah selesai mengisi identitas kelompoknya? Untuk tugasnya, setiap kelompok akan diberi tugas oleh Ibu, yaitu menentukan apa saja yang termasuk lingkungan biotik dan abiotik. Nah, untuk masing-masing kelompok silakan kalian amati di lingkungan sekolah ini mana yang termasuk ke dalam lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, nanti setelah Ibu membagikan LKPD kepada setiap kelompok, kalian tuliskan jawabannya di lembar kerja. Sekarang Ibu akan membagikan dulu LKPD-nya. Pilih dari salah satu gambar ini mana yang termasuk lingkungan biotik dan abiotik. Yang bernyawa apa saja? Biotik, biotik yang
maka